Assalamualaikum teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air. Hah, 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 ih. Seperti biasa kali ini gua akan membawakan konten masih berbau-bau reaction. Ini reactionnya mengenai berita-berita yang ada di negara kita tercinta ini. Dan di sini gua mau ngingetin kalian bahwa apapun beritanya, jangan langsung kalian menganggap itu benar atau salah. Oke? Buat yang nonton, kalau lo mau tahu lebih jauh kebenarannya, silahkan kalian cari sendiri. Di sini gua cuman memberitahu kalian bahwa ini loh berita-berita yang ada di negara kita nih, sedang terjadi nih, lagi ada ini nih, gitu. Ya, jadi tenanglah, jangan panik. Jangan langsung kalian menyebarkannya tanpa tahu. Semoga kalian semua sehat, banyak rezekinya, aman semua keluarganya. Amin. Dan tolong di subscribe-nya dong, dan di klik loncengnya, supaya nggak ketinggalan kalau gua upload video barunya. Ya kan? Anjing. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video yang pertama. Padahal aku punya cowok yang cuek banget kayak begini. Tuh, yang ini dipakein helm sama cowoknya. Ceweknya meluk lagi. Ada lagi nih yang bucin. Dia pegangan. Dibawain juga lagi tasnya tuh. Disletingin pula, ya Allah. Dia pakein helm juga. Ini bukan berita sih ya, lebih ke itu. Lebih ke iri ya mbaknya nih. Tapi ya benar juga sih, informasi juga. Informasinya adalah tolonglah buat si AAA-nya ya. Cewek kan selain harta juga pengen diperhatiin gitu, dispesialin. Martabak aja yang spesial kan? Enggak dong. Maksudnya si teteh mah begitu. Nah, maaf kalau saya naik motornya pelan-pelan, saya lagi hamil. Ya, tulisan ini tuh menandakan bahwa di kita tuh orang-orangnya emosian ya. Ya karena kan si ibu ini sampai nulis gitu. Berarti kurang ramah juga sama pengendara yang mungkin pelan-pelan gitu. Takutnya dihegak, digerungin, digoblok-goblokin. Kan kadang mah gitu ya. Buat orang-orang yang hidupnya di jalan mah tahu pasti, nggak usah ditutup-tutupin lah. Dan sebetulnya sih itu bukan hal biasa waktu awal-awal, tapi kan lama kelamaan jadi hal biasa digoblok-goblokin di jalan tuh ya. Makanya si ibu ini nulis itu supaya kita tuh ngerti. Belum ada berita ini karena sering dianiaya oleh bapaknya. Wanita ini buat lagu untuk bapaknya yang sudah meninggal. Mana di mana papa kandung saya? Bapak kandung saya ada di dalam tanah. Mati nggak mati tetap enggak guna. Kerjaannya cuma nabokin anaknya aja. Lagunya remix. Wow, oke. Daripada kalian marah-marah ya, kita lihat dari coba dua sisi dulu, oke? Dari sisi anaknya dulu deh, bahwa dia itu katanya kan mengalami penganiayaan oleh bapaknya ya, sehingga mungkin menimbulkan rasa-rasa dendam, bahkan sampai bapaknya meninggal dunia. Si anak ini masih sebel gitu, dendam sama bapaknya ini. Dan kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya, nggak boleh gitu. Walau bagaimanapun itu tetap bapakmu dan sekarang dia sudah tiada. Harusnya kan kita memaafkannya dan mendoakannya, ya kan? Tergantung kalian mau dari perspektif mana lihatnya. Ikhlasin, yang udah mah udah. Kayak ya gampang emang buat ngomong kayak gitu ke orang. Cuman kita juga mungkin harus ngerti kalau kita di posisi dia gitu ya. Apakah kita juga bisa sekuat dia? Karena si Ade ini nggak bikin bom misalnya buat bapaknya, nggak melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi gitu. Cuman ya ini cara dia meluapkan itu mungkin. Nah, kalau dibilang salah benarnya, ya pasti salah dong. Karena kan udah meninggal dunia mak, ya udah gitu kan. Dan yang kedua, dia bikinnya di sosial media, yang mana agak rancu nih buat sekarang nih. Orang-orang tuh kalau bikin sesuatu tuh antara mereka tuh bener merasakan itu atau dibuat-buat doang supaya ditonton banyak orang gitu. Lah, gua mah kagak tahu ya. Ini mah gua mah cuman apa sih ngomentarin gitu. Anjing.
Melenceng, tanda tanya. Warganet, wartawan sekarang julid-julid digoreng kemana-mana demi cuan. Coba. Rumah Rizky Bilar, rumah Rizky Bilar selalu anjing belibet bae gua euy. Rumah Rizky Bilar selalu meramai kedatangan para wartawan yang haus akan liputan soal Rizky Bilar. Rizky Bilar, anjing. Apapun dijadikan berita, itu membuat warganet kesal. Bentar Pak, kamera Pak. Motor kayak tagihan gitu Pak, cicilan atau... Dalam video itu terlihat seorang petugas yang mengantar rekening koran ke rumah Rizky. Namun banyak wartawan yang menggorengnya. Cuma mau ngasih tahu kalau ini tuh bukan rekening apa namanya tagihan atau segala macem, ini cuma rekapan uang keluar masuk dari PT. Setiap bulan memang ada masuk ke sini, jadi bukan tagihan. Yang saya lihat kan tadi tagihan tuh. Netizen menyoroti perilaku wartawan, banjir komentar netizen dalam video unggahan channel was Ya kan, cuma ngasih tahu itu aja sih, takutnya orang kan mikirnya yang enggak kan. Benar. Kita apa namanya dibalik musibah orang. Judulnya aja dibuat melenceng, memang aneh wartawan sekarang cari cuannya, tulis warganet. Julid-julid ya wartawan, ih ngeri sekarang, tulis warganet lainnya. Lagi ini malah banyak berita yang digoreng-goreng kan. Oke. Gua di sini mau ya kita sama-sama belajar lah. Kalau ngelihat sesuatu tuh coba dari dua sisi deh. Dua sisi aja dulu sebelum ada 3 sisi, 4 sisi. Coba sisi yang pertama kita dari wartawannya. Dia tuh nyari uang ya karena tuntutan dari perusahaan sehingga dia harus membuat berita-berita yang kayak tagline wartawan atau apa gitu. Gue pernah denger kalau Budi digigit anjing itu biasa, tapi kalau Budi menggigit anjing baru berita gitu. Emang harus ada bumbu-bumbu sedikit gitu. Cuman mungkin dari sisi netizen ngelihatnya tuh udah berlebihan gitu, jadi udah melenceng jauh lah. Harusnya dikasih bumbunya dikit malah banyak banget sampai nggak karu-karuan kan rasanya. Mungkin begitu. Tuntutan dia sebagai wartawan harus lebih kreatif lagi, tapi masih di jalurnya gitu. Jangan kemana-mana. Nggak salah kok orang nyari berita mah nggak salah. Cuman kalau berlebihan sampai keluar jalurnya tuh ya pasti jadi masalah juga nantinya. Timbulnya malah fitnah begitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Tidak percaya sang musafir, Mbah Mijan tepis pandangan netizen soal macan putih Joko Kendil. Segitunya kaum skeptis Indonesia. Seorang musafir Joko Kendil sempat viral di medsos berjalan kaki tanpa alas kaki yang mengaku menunggangi macan putih dalam perjalanannya. Ya, yang tidak percaya Joko Kendil, sang musafir, biarin aja sih. Beliau kan bukan koruptor, bukan penjahat, bukan perampok. Beliau hanya seorang musafir yang sedang mengelilingi Indonesia. Jangan sampai kebencian, ketidakpercayaan justru menjadi provokasi di mana-mana yang membahayakan Joko Kendil. Macan putih ini bisa dimaknai sebagai keberanian atau tekad yang bersih, ya, atau kemauan atau kegigihan yang baik. Yang pada nggak percaya udah pernah belum nyobain jalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu, siang hari siang bolong berkilo-kilometer. Lagian kalau Mbah Joko Kendil ini bilang dia naik macan putih, tapi macan putihnya nggak bisa kita lihat secara mata biasa, masalah buat lu tuh apa? Apakah dia merugikan suami lu, merugikan istri lu, merugikan keluarga lu? Hah? Kalau lu emang gak percaya, lu skeptis, ya udah sih. Elah, nggak usah ngehujat-hujat juga. Ada juga orang yang percaya hal goib tapi pas sakit dia ke rumah sakit, dia ke klinik, ke apotik, dia beli obat. Ada, padahal dia percaya hal goib tuh, tapi juga nggak skeptis sama sains. Lah, ini kenapa orang-orang yang katanya kan modern, sains banget gitu, kan nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, tapi nyinyir baik sama orang-orang yang percaya, nyinyir sama orang-orang kayak Joko Kendil, Mbah Joko Kendil. Gue setuju nih sama bapak ini. Ya dia kan bukan koruptor, ya biasa aja sih. Seenggaknya ya
Kalau lu nggak mau doain, lu diem deh, gak usah komentar yang aneh-aneh. Karena kan takutnya juga iya bener juga tuh, ada provokasi dia terjadi sesuatu sama Mbah Joko Kendil di jalan kan, siapa yang tahu. Jangan gitulah, kasihan. Sehat-sehat selalu Mbah Joko, semoga selamat dunia akhirat, amin. Jangan nyinyir lo, lo nggak percaya mah sebel, senggol nih, pof. Itulah dia beberapa video berita yang nggak viral-viral banget. Ada yang viral banget, ada yang biasa aja. Terlepas dari apapun beritanya ya, jangan langsung ditelen ya, kunyah dulu, cerna dulu. Jadilah pembaca berita yang bijaksana. Biarpun lo baca sedikit, tapi kalau lo langsung dapet poinnya dan lo cari tahu dulu, misalnya kalau lo pengen tahu benernya gitu lengkapnya, nggak apa-apa, baca sedikit juga. Yang tolol mah udah mah baca banyak tapi nggak tahu poinnya, begitu. Sehat-sehat buat kalian semua yang nonton video ini. Semoga diberi kelancaran yang lagi usaha, yang lagi melahirkan, yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Semoga yang pokoknya yang terbaik lah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe lagi dan nyalain loncengnya supaya kalau ada video baru tuh ada pemberitahuannya gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Inilah alasan kenapa harus memilih Ibu Puan Maharani sebagai Presiden 2024. Kenapa harus memilih Ibu Puan Maharani? Karena Ibu Puan Maharani adalah pejabat di Indonesia yang dosanya paling sedikit di hadapan Tuhan. Setidaknya dalam kalkulasi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibu Puan Maharani itu hujatan terhadap pribadinya itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia lakukan selama ini. Tiap sekali kita mengumpat kepada satu pihak, maka dosanya akan berkurang, pindah kepada orang yang mengumpatnya begitu. Nah, kita menemukan bahwa Ibu Puan Maharani adalah salah satu pejabat di Indonesia yang paling banyak hujatan kepada beliau. Ibu Puan Maharani jelas adalah orang yang tabungan pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya, karena dosanya sudah ada kompensasinya dari hujatan-hujatan yang dia terima. Dan kita kan harus memilih pejabat yang paling sedikit dosanya kan? Gitu. Makanya jangan dihujat.